Yudi sengaja memasak makanan yang sehat dan bergizi. Ini baik untuk kesehatan ayah. Makanan kamu nggak enak. Tapi masakan ini sudah Yudi buat dengan susah payah. Malah Yudi sampai membeli resep-resep makanan yang sehat. Yang baik buat kesehatan jantung dan paru-paru ayah. Waktu ayah pingsan di makam, kamu tahu apa yang dibilang dokter? Penyakit ayah tidak akan sembuh. Makan apapun juga tetap akan mati. Itu kan cuma diagnosa dokter saja ya. Lebih baik Yudi nggak usah ikut aja. Yudi, kamu diam aja. Kamu harus ikut. Pokoknya salah seorang harus ngalah. Setiap kali ayah kesini, kami yang selalu repot. Kalian anak-anak tidak tahu diri. Pergi saja. Pergi saja semuanya. Ke Amerika ke, kemanapun. Aku tidak peduli lagi sama kalian. Ayah. Ayah bicara apa sih? Kalian sama terlalu banyak ngomong. Aku akan segera menyusul ibu kalian. Dan aku tidak akan memaafkan kalian. Ngerti? Ayah. Ayah. Lihat kan, ayah sama sekali belum berubah. Dan aku nggak ingin anak-anakku terkena pengaruh buruk ayah. Si, dia semua anak didik kamu. Mereka membuang aku. Mereka ingin aku cepat mati. Kalau aku mati, tidak akan ada yang merasa kehilangan aku. Malah mereka bersyukur, mungkin tertawa. Si, kau seorang ibu yang disayang, dihormat. Tapi aku beban, aku sampah. Aku bukan seorang ayah, Si. Aku takut mati. Aku takut mati. Ayah, 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 bangun ya. Ayah, ayah, ya, ayah. Pak, Mama udah bilang sama Pak Ganjar untuk mencarikan apartemen yang bagus untuk kita tinggal. Sekolah Nala juga udah beres. Cuma yang Mama pikir kayaknya terlalu lama ya kalau kita berangkat bulan depan. Gimana kalau minggu depan? Bang, besok saya mau menjemput ayah pulang. Pulang? Pulang kemana? Yud, kamu benar-benar gak mau ikut? Iya bang, saya mau mengurus ayah. Ayah sudah tua dan sakit-sakitan. Yudi, bagi Mbak sih nggak apa-apa kalau kamu nggak mau ikut. Itu keputusan kamu. Dan Papa juga harus menghargai keputusan Yudi dong. Cuma ada satu yang mesti kamu ingat ya. Eh, Kayaknya kamu nggak bisa nempatin rumah ini lagi sama ayah. Karena rumah ini akan dijual. Ya kan, Pak? Iya, rencananya sih begitu, tapi Rencana itu udah pasti. Jadi, kalau kamu nggak pergi juga nggak masalah. Yudi tahu kok. Mbak nggak usah khawatir. Dari gaji Yudi selama ini, Yudi udah ngontrak rumah kecil. Cukup untuk ayah dan Yudi. loh, kenapa kamu gak bilang sama abang kalau kamu mau ngontrak? Abang kan bisa belikan kamu rumah. Pak, biarkan Yudi hidup mandiri. Biar dia juga tahu kalau cari uang itu nggak gampang. Yudi tahu kok mbak. Bang, besok mau ikut. Eh, ayah masih marah sama abang, Yud. Bang, Yudi pulang dulu. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki membelikan rumah kayak gini buat kita.
Benar-benar anak tidak tahu berterima kasih. Ayah, rumah ini Yudi yang milih. Biarpun kecil, rumah ini nyaman buat kita. Jadi bukan Rizky. Sudah kuduga itu. Ayah, Bang Rizky nggak salah. Yudi sudah terlalu lama merepotkan Bang Rizky. Lagi pula, sekarang kan Yudi sudah bisa mandiri. Ayo kita masuk. Masuk ya. Ayo. Yud, kenapa kamu tidak ikut Rizky ke Amerika? Kamu malah ngurus ayah. Ayah, Yudi kan sudah bilang kalau Yudi akan menemani ayah dan ingin dekat terus dengan ayah. Nggak usah bercanda sama orang tua. Yudi serius ya. Ayo. Ayah. Dia apanya? Kamu juga bakalan seperti yang lainnya. Kamu akan kapok. Kamu akan merasa tidak ada gunanya mengurus orang tua yang hampir mati. Dan saya tidak perlu dikasihani. Ya, ayah, itu tidak akan terjadi ya. Yudi yakin. Kalau ayah senang tinggal bareng sama Yudi, Yudi juga akan senang tinggal bareng sama ayah. Dan itu cukup. Masuk ya. Bagaimana masakan Yudi ya? Yudi sengaja memasak makanan yang sehat dan bergizi. Ini baik untuk kesehatan ayah. Makanan kamu nggak enak. Tapi masakan ini sudah Yudi buat dengan susah payah. Malah Yudi sampai membeli resep-resep makanan yang sehat. Yang baik buat kesehatan jantung dan paru-paru ayah. Waktu ayah pingsan di makam, kamu tahu apa yang dibilang dokter? Penyakit ayah tidak akan sembuh. Makan apapun juga tetap akan mati. Itu kan cuma diagnosa dokter saja ya. Yang menentukan takdir dan maut, itu Allah. Kalau Yudi lihat, ayah sehat-sehat aja kok. Yang terpenting, ayah harus banyak tersenyum. Makan makanan yang sehat, cukup istirahat. Stop. Kalau lagi makan, jangan banyak bicara. Tunggu sebentar ya. Tunggu. Begini ya. Sekarang Yudi sedang merancang perumahan. Dan sebentar lagi selesai. Nanti rancangan Yudi dan teman-teman kantor mau dipilih. Kalau sampai rancangan Yudi terpilih dan menang, Yudi akan memenangkan proyek itu ya. Tunggu sebentar. Yudi mau mengambil gambarnya dulu. Ini gambarnya ya. Ayah. 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 Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah tidak boleh merokok. Ya, tidak boleh merokok. Ayo, ayo masuk. Ayo. Siapa orang tuamu? Sudah meninggal, Pak. Meninggal. Iya. Terus kamu sekarang tinggal sama siapa? Dengan paman. Sekolahnya tamatan mana? Sanawiyah. Sanawiyah. Sanawiyah itu setingkat apa? Setingkat SMP.
Paman kamu jualan apa? Jualan es, Pak. Es. Iya. Minum dulu ya. Ya, Ayu bekerja di perpustakaan tempat Yudi bekerja. Ayah masih banyak pekerjaan. Ayah, yuk, maafin ayah ya. Aku nggak apa-apa kok, Bang. Aku pulang dulu ya. Ayo, ayo. Pak, saya pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yud. Kamu tidak usah berhubungan dengan dia lagi. Kamu kan insinyur, berpendidikan. Bang Rizky aja yang tamatan SMA bisa mendapatkan istri orang kaya. Kok ayah bicara begitu? Iya, karena ayah tidak setuju kamu menikahi dia. Karena ayah tahu kamu bisa mendapatkan yang lebih dari dia. Ayah tidak boleh bicara seperti itu. Tentu saja bisa karena aku ayah kamu. Ya, ayah yang sering meninggalkan istri dan anak-anaknya. Ayah yang tiba-tiba datang untuk menuntut haknya. Siapa yang menyekolahkan Yudi sehingga menjadi insinyur? Bang Rizky, bukan ayah. Yang mendorong Yudi untuk menerima ayah itu Ayu. Ayu menderita karena sudah tidak punya orang tua lagi. Tapi Yudi masih mempunyai seorang ayah. Karena itu Yudi ingin berbakti pada ayah. Tapi kenapa ayah merendahkan orang yang berhati mulia? Ini salah saya sendiri, mau tinggal sama ayah. Padahal semua juga pernah bilang kalau ayah seperti itu. Kenapa saya baru begitu saja sudah menyerah dan mau mengadu? Yudi? Oh, Bang Rizky? Loh, kok di luar kenapa nggak masuk? Nggak ada apa-apa, Bang. Cuma mau nengok Bang Rizky aja. Kirain Bang Rizky nggak ada di rumah. Yudi, benar kamu nggak ada apa-apa. Bukan kena dimarahi ayah kan? Oh, bukan. Masa begitu? Oh iya, Bang. Bagaimana keadaan Pipin, Lucy, dan Andri? Baik. Mereka kangen sama kamu. Ayo masuk. Oh ya? Ayah? Ayah? Ayah kenapa ya? Ayah harus dibawa ke rumah sakit. Ayah. Tidak. Biar anak mati. Itu sudah tidak berguna, anak.